Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikun. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan D1 tahun 2018 di Universitas Islam Syekh Muhammad Jamil Jamrek Bukit Tinggi. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kerja berupa praktek mengajar di madrasah saya, Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU 01 Kroya Rusangu Cibitun, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Praktek pembelajaran kali ini saya akan melaksanakan pada kelas 9 MTS semester 6 dengan materi pengurusan jenazah. Berikut video kunci Indonesia saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina rabbana ya rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal mala tingkatil muqarrabin ya fattahu ya alim iftah qalbi futuhal arifin. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtanihi fardhu ilayya inda hajatihi walakum sinini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Ada yang tidak datang? Sama Amin. Sakit? Baik, bertemu lagi dengan kita pada kali ini kita akan mempelajari tentang pengurusan jenazah. Materi kelas 9 di semester 2 ini adalah tentang pengurusan jenazah. Baik, kita pelajari yang pertama. Pengurusan jenazah itu yang perlu kita segerakan yang pertama adalah berkaitan dengan pengurusan jenazah adalah memandikan. Mayit. Yang kedua adalah mengafankan mayit. Yang ketiga adalah menyolatkan mayit. Dan yang terakhir adalah menguburkan. Ada 4 pokok dalam pengurusan jenazah, pengurusan mayit. Yang pertama adalah memandikan. Langkah yang pertama memandikan, yang kedua adalah mengafankan mayit, dan yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Tapi sebelum kita terangkan satu persatu,
Ada hadis Rasulullah SAW, ada beberapa hal yang harus disegerakan, yaitu yang paling penting berkaitan dengan hubungannya dengan mayit adalah menyegerakan menguburkan mayit. Yang kedua, menyegerakan untuk membayar utang si mayit. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah itu tidak mau menyolatkan mayit ketika mayit tersebut masih mempunyai hutang. Maka hutang harus disegerakan dulu, dilunasi dulu, ataupun ada yang menanggungkan atau ada yang menanggung hutang. Hutangnya dilimpahkan. Dalam ilmu fikih itu ada pelimpahan hutang. Setelah dilimpahkan, maka dia terbebas dari hutang. Setelah terbebas dari hutang, maka boleh disolatkan. Paham ya? Baik, yang pertama kita akan pelajari tentang memandikan mayit. Memandikan mayit otomatis harus disiapkan satu air yang bersih. Air yang bersih seperti di kelas 8 diterangkan ada air suci mensucikan, yang suci dan mensucikan. Yang kedua, disiapkan tempat yang tinggi, jangan sampai tempat yang tinggi, terus jangan sampai air ngembong enggak menggenang di situ. Ketika nanti ada orang yang lewat kan takutin begitu bekas mayit, ya kan? Bekas mayit. Dan siapkan juga pewangian, yaitu pakai sabun atau godong bidoro, pakai sabun, godong dan seperti itu. Usaha yang memandikan adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Jangan sampai yang memandikan perempuan adalah laki-laki atau yang memandikan laki-laki adalah perempuan, bahaya. Rasulullah bersabda, usahakan orang yang bisa dipercaya. Kadang-kadang ada orang yang memandikan mayit tapi dia tidak bisa dipercaya. Selesai mau dipercaya seperti itu, ya kan? Ada yang seperti itu. Maka harus itu gambaran sedikit tentang memandikan. Yang kedua adalah tentang mengafankan mayit. Mengafankan mayit itu membungkus mayit. Maka nanti yang kita bisa praktekkan hanya ada dua di sini. Yang satu adalah mengafankan, yang kedua adalah bukan menguburkan. Yang kedua adalah menyolatkan mayit. Yang pertama adalah mengafankan, yang kedua adalah menyolatkan. Kalau praktek yang pertama ya nggak mungkin memandikan, itu ada yang mau dimandikan. Nggak ada ya. Misalnya itu juga banyak air, nanti kan otomatis basah bagi kita. Yang paling bisa kita praktekkan nanti satu adalah mengafankan mayit, yang kedua menyolatkan mayit. Dan yang ketiga adalah menyolatkan mayit. Menyolatkan mayit bagi orang-orang Islam. Menyolatkan mayit. Jadi yang pertama rukunnya adalah niat. Kalau dilafazkan berarti usolli ala hadzal mayyiti arba'an takbiratin fardhu kifayatin mahmumanillah. Nah, kalau mayitnya peran kifayatin laki. Tapi kalau mayitnya perempuan berarti usolli ala hadzal mayyitati arba'an takbiratin fardhu kifayatin mahmumanillah. Itu kalau dilafazkan. Kalau tidak dilafazkan ya cukup yang disusul sholat. Cukup yang disusul sholat. Paham ya? Paham. Itu yang pertama dan niat. Yang kedua adalah berdiri. Tidak ada sholat pahit, ada rukuknya, ada sujudnya, nggak ada. Nanti kalian, kamu sekolahnya di mana? Di MTS. Nyolatin pahit ada rukuk, ada sujudnya. Oh, sekolahnya berdiri, boleh mana itu? Maka caranya adalah tetap berdiri. Berdiri dan takbir. Setelah dia datang takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat Allahumma sholli ala
Muhammad, cukup kayak gitu. Tidak usah panjang-panjang. Yang pertama baca Fatihah bisa kan? Yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga mendoakan mayit. Allah takbir ketiga Allahu akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Yang terakhir mendoakan keluarga mayit. Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa lahu. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara sholat. Dan yang terakhir adalah menguburkan mayit. Menguburkan mayit. Nah, ini yang tidak bisa dipraktekkan. Jadi nanti yang jelas ini kalau bikin tempat untuk menguburkan mayit itu dalamnya itu harus ngadeg terus tangannya ke atas. Kalian berdiri, dalam itu berdiri, setelah berdiri terus tangannya ke atas ini. Maka otomatis itu dalamnya. Tapi jangan orang yang tinggi banget, terlalu dalam, orang Islamnya itu terlalu tinggi. Nanti terlalu tinggi keluar airnya malahan. Yang sedengan, yang dari ukuran itu yang sedang. Dan jangan terlalu pendek, artinya terlalu pendek itu makamnya juga terlalu. Paham ya? Paham. Dan diarahkan ke kiblat. Di hadapan kita berarti menghadap sana, berarti kepalanya di sebelah sana. Jadi madhep ngalor, awake musuh ngalor, terus diiringi ngulon, diiringi ke arah barat, diiringi ke arah barat. Maka itu namanya di situ nanti di makamnya madhep utara. Itu namanya menghadap kiblat. Jadi madhep kiblat itu bukan kepalanya yang di sebelah sana, bukan maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah yang dihadapkan ini adalah wajah dan kulit. Mirip itu sama, sentelkan. Paham ya? Paham tentang penguburan jenazah semuanya paham? Dari memandikan mayit, mengafankan mayit, menyolatkan mayit dan menguburkan mayit. Ada pertanyaan? Kalian boleh bertanya, silakan. Pertanyaannya ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Ahmad Khairullah. Kalau meninggalnya malam-malam, apakah harus disegerakan menguburkannya? Oh, mayitnya kalau meninggalnya pada waktu malam selalu segera. Ya tergantung malamnya jam berapa ya. Kalau malamnya masih sore mungkin jam 7 sore, mungkin keluarganya mampu untuk menyolatkan pada malam itu juga boleh. Tapi ketika meninggalnya jam 12 malam, otomatis kan yang menggali kubur pun malas kan kalau malam. Malas, otomatis dia nunggu pagi, tidak harus serahkan. Paham ya? Ada lagi yang bertanya? Kalau mayitnya kafir nggak pernah sholat, apakah harus sholat? Oh, kalau mayit kafir disolatkan apa enggak? Ya, kalau menurut hadis Nabi berarti tidak disolatkan. Kalau betul-betul kafir. Tapi kalau sudah pernah sholat dan memang dari kecil ikut sholat, terus KTP-nya juga Islam dan sering ikut puasa Ramadan, tapi ketika sudah besar kadang-kadang sholat, kadang-kadang juga malas sholatnya itu arang-arang, kadang sholat, kadang tidak, itu tetap wajib disolatkan karena itu masih Islam meskipun tidak sholat. Tapi betul-betul kafir dari kecil memang udah kafir dan tidak pernah menjalankan sholat, kemudian menyatakan betul-betul orang kafir, maka tidak boleh disolatkan. Ada yang terakhir, ya. Kalau punya kainnya di pekarangan sendiri boleh? Ya. Kalau mobilnya di pekarangan sendiri boleh nggak? Jangan. Kalau di pekarangan kita ketika ada orang lewat kan takut. Ya enggak. Bapak ke si babi ya. Loh, bapaknya meninggal di kubur ngarepan. Kira-kira ada orang lewat takut nggak? Ada pasarnya mau jalan, mau jualan ke rumah bini, kira-kira takut nggak? Takut. Maka usahakan jangan. Kalau bisa tetap dimakamkan di pengumuman di makam umum. Ya kalau mau yang khusus itu tetap jangan di dekat rumah. Usahakan di pemakaman umum. Nanti di situ beli tanahnya dibikin yang khusus luar.
Cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi sampai di situ. Kalau sudah cukup, insya Allah semuanya berpaham. Kalau paham, baik kita kasih soal, silakan dikerjakan. Setelah itu nanti kita akan praktek. Satu adalah menghafalkan ayat, dan yang kedua nanti adalah praktek sholat jenazah. Baik, sekarang kita kerjakan sholat untuk membuktikan kalian sudah paham apa belum. Kalau sudah paham, berarti nanti kita akan yang terakhir kita praktek menghafalkan dan menerapkan. Terima kasih. Kita kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Dibaliknya juga boleh. Silakan. Menit ya. Baik, 10 menit ini nanti saya siapkan dulu perlengkapan untuk prakteknya, praktek sholat mayit, praktek pengurusan mayit. Tapi kami sudah siapkan semuanya, dari morinya, dari talinya. Karena nanti kalau datangnya bagian di sini kan kelamaan. Kita sudah siapkan ada 7 tali ikat yang untuk ikat pocongnya. Kita prakteknya nanti yang untuk laki-lakinya, karena ada 3 lapis. Ini mori yang pertama, mori yang kedua, karena kita nanti belakang ada 3 lapis. Sudah? Ya, coba yang sudah sini. Nah, yang sudah, ya, pertanyaannya adalah sebutkan berarti. Ya, 1 adalah memandikan mayat, maafkan mayat. Ya, 100 betul. Nomor 1 betul. Nomor 2 juga menghitung membayar hutang mayat, betul. Betul, tidak sah. Betul. Nomor 3. Ya, betul semuanya. Berarti paham, betul-betul paham. Terima kasih banyak. Antika ya, Antika. Insya Allah semuanya betul semua lah ya. Semuanya sudah paham. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah paham ya. Ya, insya Allah semuanya sudah selesai. Persiapan untuk praktek membungkus mayit. Kalau semuanya sudah bisa lah, semua. Damai. Terima kasih, berarti semua sudah paham. Jawabannya juga sudah betul semua, alhamdulillah. Baik, kita akan praktek pembungkusan mayit secara singkat, tidak secara cepat. Yang pertama adalah kita besok mewakili dari Pak Ayim ya.
Perhatikan yang mau ada yang mau jadi pakaian. Jadi yang pertama, yang langkah pertama untuk membungkus mayat adalah kita siapkan talinya. Ada 7 tali. 7 tali kita siapkan di sini. Dipasang di meja. Dipasang di meja dan 7 tali. Cuma nanti mayatnya karena kecil maka mayatnya pasangnya kecil. Kita pasang 7 tali. Yang pertama nanti adalah di ujung kepala, namanya tali pocong, ya, tali pocong yang di atas. Jadi di sini sudah tali atas, terus di leher, terus ada di sini di sikunya, terus ada di bagian ini, terus bagian bawahnya terus sudah penutup di bawah, penutupnya di bawah. Setelah disiapkan tali, maka kita siapkan orinya. Karena ini mayat laki-laki maka 3 lapis. Ini lapis 1 dan 2. Lapis 1 dan 2. Dan ini adalah lapis yang ketiga. Lapisan yang ketiga. Atau ada yang mau dibungkus itu? Ada ya. Baik, karena tadi saya lupa. Kita mayatnya ini aja. Mayatnya pakai ini, jadi nanti taruhlah ini mayat beneran. Anggaplah ini mayat ya. Ini kepalanya di sini, taruh di sini. Makanya di ujung kepala, di kakinya di sini. Maka langkah yang kedua setelah mayatnya diletakkan di sini, langkah berikutnya adalah kita terus tinggal yang ini. Paham ya? Terus tambah lagi yang lapis kedua, terus lapis yang kedua. Maka tinggal diikat, tapi jangan ikatnya ini, jangan ikat mati. Ikatnya seperti ini. Ikatnya jangan ikat mati. Talinya tali inilah ya. Jangan pakai tali mati. Ada juga di sini, di bagian sini tangan tadi, ya. Maksudnya tangannya biar jangan jatuh, biar lurus. Karena ini kan orang mati, biar lurus. Terus ini di bagian tangan yang sini, tangannya ini, biar jangan nanti keluar malah lagi digendong, malah lagi digotong malah keluar tangannya kan ini. Ini bagian tangan yang bawah, ini bagian yang siku, di bagian bawah. Diikat juga bagian bawah. Dan ini bagian di bagian sini. Dan ini adalah di sebelum kaki di sini, mata kaki di sini. Dan ini terakhir di atas kaki kayak atas itu kayak kosong, guys. Paham ya? Paham? Mayatnya harusnya madep sini, kepalanya di sini. Kalau ini lagi praktek berarti kan kalau saya dari arah sini kan kalian nggak lihat kepalanya di arah sini. Paham? Ya, putus mayat cuma seperti itu. Atau orang tua kalian meninggal, kalian membusuk sendiri juga bisa. Seperti itu caranya. Cuma nanti dikasih wangi-wangi, setelahnya dikasih wangi-wangi. Paham ya? Paham. Baik, yang terakhir adalah praktek sholat. Semuanya nanti bisa mempraktekkan karena sholat mayit. Kalau mayitnya laki-laki berarti posisinya di kepala. Posisi kepala
kepala. Kalau mayitnya laki, kalau perempuan berarti di posisinya di bagian perut. Berdirinya maksudnya imamnya. Kalau laki-laki di bagian kepala, kalau perempuan di bagian paha, tengah-tengah. Tengah? Paham nggak? Paham. Mari kita praktek sholat jenazah. Silakan diimami oleh Khairul Anam. Semuanya berdiri di situ, sholat jenazah kan tidak ada. Iya, yuk silakan praktek. Berdiri semuanya. Semuanya. Ini mayit laki-laki berarti. Mayit laki-laki. Ini mayitnya laki-laki. Yuk bareng. Niat dulu dilapaskan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Musalli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muma lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan kembali tempat. Ya, itu sangat mudah. Praktek sholat jenazah dan sholat itu memang berbeda-beda. Kalau sholat Idul Fitri, kalian tahu diri takbir pamit 7 kali, terus buat takbir 5 kali. Masing-masing berbeda-beda. Termasuk sholat jenazah. Pelaksanaannya seperti itu, tidak ada rukun dan sujud. Nanti juga ada di kelas berikutnya, nanti ketika kalian kelas mungkin masuk ke kelas SMA, nanti ada sholat dikhususkan sholat gerhana bulan, sholat gerhana maka hari nanti sholatnya juga berbeda. Sholatnya beda, termasuk sholat lain berbeda dengan sholat bias, sholat fardu, sholat duhur, asar, maghrib dan Tampaknya di sini ada pertanyaan lagi enggak? Tidak. Cukup ya? Cukup. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Turja syafa'atuhu li kulli awli minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami ya habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awli minal awali muqtahimi ya ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Terima kasih atas perhatian.